Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih pertolonganmu dalam hidup kami. Terima kasih penjagaanmu. Engkau setia menopang, membentengi kami. Kami bisa bangun hari ini, menikmati kebaikan Allah, menikmati pertolongan Tuhan, dan kembali menikmati firman-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau Allah memberikan hikmat bagi hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-39 ayat 11 sampai 18. Yeremia 39 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Mari kita bersama memperhatikan mengenai Yeremia. Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyaban, kepala istana, dan Nergal-Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Geldalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, pergilah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan, bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita telah bersama dengarkan ada di dalam perikop renungan kita hari ini. Bagaimana tidak, waktu kita mendengarkannya, sungguh luar biasa berkat-berkat yang Allah sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Di dalam perikop ini ada dua orang, yang pertama yaitu Yeremia, yang kedua Ebed-Melek. Allah memberikan kelepasan bagi Yeremia karena imannya kepada Tuhan. Bagaimana tidak, Yeremia ini sudah diperlakukan dengan begitu luar biasa mengerikan oleh Raja Sedekia, oleh pembesar-pembesarnya. Dimasukkan ke dalam sumur berlumpur, ditangkap, dipenjara, dipukul, sudah dilakukan segala sesuatu. Kepadanya diberikan sepotong roti dalam satu hari. Bapak Ibu Saudara, luar biasa, hal yang sangat menyulitkan. Dan karena Yerusalem ada dalam kehancuran dan kejatuhan, kemungkinan besar karena Yeremia adalah bagian dari orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda, berada di pelataran penjagaan istana Yerusalem. Tapi bagaimana Allah itu dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan memakai Nebukadnezar Raja Babel, memberikan perlindungan kepadanya. Dari mana Nebukadnezar kenal Yeremia? Dari mana dia mengerti dan apa yang harus dilakukannya? Bagaimana tidak? Itulah turut campur tangan Tuhan atas kehidupan Nebukadnezar. Allah memakainya untuk menolong Yeremia. Bapak Ibu Saudara, waktu Sedekia menghadapi penghukuman,
Karena melarikan diri, dia ditangkap, dia dicongkel matanya, anak-anaknya dibunuh di depan matanya, istananya dibakar. Tapi bagaimana Allah berbuat yang berbalik luar biasa untuk Yeremia? Karena dia percaya kepadanya. Waktu orang-orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mau melakukannya, hidup dalam keinginan diri sendiri, kehancuran yang menjadi mereka. Teks perikop renungan hari ini menyatakan, menunjukkan, menjelaskan bahwa di tahun Yerusalem hancur, Yeremia tidak ikut hancur. Di tahun Sedekia ditangkap, dibutakan dan dibawa ke pembuangan, Yeremia bisa lepas dan tinggal di tengah-tengah rakyat yang ada di Yerusalem. Nebukadnezar memberikan perintah kepada para pejabatnya. Dituliskan dengan jelas, Nebuzaradan yang adalah kepala pasukan pengawal. Yang kedua adalah Nebusyazban, kepala istana. Ada Nergal-Sareser yang adalah panglima. Dan mereka semua perwira tinggi Raja Babel. 3 orang perwira Raja Babel ini diperintahkan oleh Nebukadnezar memberikan kelepasan bagi Yeremia. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Bapak Ibu Saudara, jika sampai saat ini kita ada di dalam ketidakadilan karena iman kepada Yesus. Jika saya melihat, mendengarkan cerita dari anak-anak yang percaya kepada Allah, karena mereka berada di lingkungan yang tidak percaya Tuhan. Mereka diejek, mereka dihina, mereka dibully. Bayangkan anak-anak sekolah minggu, usia anak-anak, umur 6 tahun, 7 tahun, karena imannya tiap-tiap hari. Di tempat mereka belajar, mereka dicerca. Mereka tiap-tiap hari ditawari untuk pindah agama. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita menghadapi tekanan. Kak Tari mau bilang, anak-anak tetaplah setia. Karena ada waktunya Tuhan berbuat bagi kita. Bapak Ibu, saat anak-anak cerita tentang iman mereka yang menghadapi tantangan, kuatkanlah, bagikanlah bagaimana Allah bisa memberikan pertolongan. Di tengah kehancuran yang terjadi di Yerusalem, Yeremia menghadapi pertolongannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana yang kedua terhadap Ebed-Melek. Ebed-Melek ini bukan lingkungan atau suku Yehuda. Ebed-Melek Alkitab tuliskan dia orang Ethiopia. Bahkan di perikop ini juga ditulis. Jadi Tuhan di dalam firman-Nya saat menuliskan Ebed-Melek, langsung diikuti Ebed-Melek yang mana? Ebed-Melek orang Ethiopia itu. Ebed-Melek orang Ethiopia itu, dia bukan masuk dalam bangsa yang spesial. Ebed-Melek orang Ethiopia, tapi imannya kepada Allah membuat dia mengalami hal yang luar biasa, karya penyelamatan. Yeremia adalah seorang hamba Tuhan. Allah menyelamatkannya memakai Nebukadnezar. Allah juga menyelamatkan Ebed-Melek orang Ethiopia karena percaya kepadanya. Tuhan katakan, firman-Ku terhadap kota ini sudah pasti akan kulaksanakan. Kehancuran akan terjadi, tetapi pada waktu itu, ini untuk Ebed-Melek, melalui Yeremia, Tuhan memerintahkan Yeremia memberitahu kepada Ebed-Melek bahwa Tuhan akan melepaskan, dia tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang dia takuti. Pasti aku meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu menjadi jarahan bagimu, menjadi harta yang terindah. Itu ya, jarahannya bukan emas dan perak, tapi nyawanya sendiri. Sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ebed-Melek orang Ethiopia. Ebed-Melek tidak bertumbuh dalam firman. Tapi Ebed-Melek adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat, Ebed-Melek adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk melepaskan Yeremia pada waktu dia dimasukkan ke dalam sumur yang berlumpur. Karena iman percayanya kepada Allah, dia taat, dia peka,
dia mendengarkan suara Tuhan. Dan di saat kehancuran menyerang Yerusalem, Ebed-Melek diselamatkan. Tuhan katakan, aku pasti meluputkan engkau. Aku tidak akan menyerahkan engkau ke tangan orang-orang yang kau takuti, Ebed-Melek. Tuhan akan memberikan, menjaga nyawamu sebab engkau percaya kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, sebagai keluarga Kristen, hari-hari hidup kita, mari kita terus ajak keluarga kita untuk percaya kepada Allah. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dialah yang akan menikmati karya penyelamatan. Di tengah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang percaya, kesulitan itu menerpa, kesusahan itu menyerang mereka. Tetapi Allah pasti memberikan keluputan. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, tempat berlindung yang teguh. Apapun yang terjadi, tetap berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Allah akan memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, memang secara biologis kita bukan keturunan bangsa Yehuda, tapi ada bangsa-bangsa lain yang juga memperoleh karya penyelamatan dari Allah. Berbahagialah dan bersukacitalah kita, karena kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena baik kita, bukan karena uang kita, bukan karena status kita, bukan karena darah kita, darah bangsawan, atau kita keturunan spesial, tidak. Tapi karena iman. Karena iman, karena engkau percaya, sebab engkau percaya kepadaku, aku pasti akan meluputkan engkau. Selamat menikmati keluputan demi keluputan dari Tuhan. Selamat menikmati pertolongan demi pertolongan di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan menolong dan memberkati kami. Ajar kami untuk percaya bahwa sekalipun situasi di sekitar kami sulit, kami anak-anak-Mu Engkau perhatikan. Engkau bisa pakai siapa saja untuk menolong kami. Tuhan, Engkau bisa melakukan apa saja untuk melepaskan dan meluputkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami melangkah dalam kepercayaan bahwa dalam segala keadaan Engkau adalah Immanuel yang selalu menemani kami, mendampingi kami. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.